Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Penapedia, video kita kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat bejat bernama Bahram Al-Majusi, yakni seorang pemuda yang beragama Majusi yang tiba-tiba mendapatkan salam dari baginda Rasulullah SAW dan juga ridha dari Allah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan ditonton video ini sampai selesai. Siapapun yang bersungguh-sungguh menyesali perbuatan dosanya lalu melakukan taubat dan mengikuti segala perintah Allah, pastilah akan mendapatkan perlindungan. Seperti halnya kisah seorang laki-laki Majusi yang meninggal dalam keadaan Islam, padahal semasa hidupnya penuh dengan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kisah laki-laki Majusi ini dibagikan oleh Abdullah bin Mubarak yang kemudian ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dalam buku Durratu An-Nasihin fi Al-Wa'di wa Al-Irsyad. Abdullah bin Mubarak bercerita, suatu hari saya melaksanakan ibadah haji, lalu saya istirahat di Hijr Ismail lalu tertidur. Di dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke suatu tempat dan carilah seseorang yang bernama Bahram Al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Allah menyukaimu. Lalu saya terbangun dari tidur seraya mengucapkan, mungkin ini hanyalah mimpi dari setan. Lalu kemudian saya berwudu, melakukan tawaf di Ka'bah untuk beberapa saat. Akan tetapi di saat itu saya dikuasai oleh rasa kantuk yang luar biasa lalu kembali tertidur. Dan di dalam tidur saya kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, yakni bertemu dengan Rasulullah untuk menyampaikan kejadian itu hingga berulang ketiga kalinya. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, lalu saya pulang ke Baghdad untuk mengunjungi tempat yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya mencari-cari rumahnya Bahram Al-Majusi, kemudian menjumpai seorang laki-laki tua. Abdullah bin Mubarak kemudian mengetahui bahwa laki-laki tua yang ada di hadapannya itu adalah Bahram Al-Majusi. Sambil bertanya, apakah engkau bernama Bahram Al-Majusi? Ia menjawab, benar, saya dikenal sebagai orang yang memberi pinjaman kepada masyarakat dengan cara yang baru ataupun rentenir. Akan tetapi menurut saya ini baik. Saya menjawab, ini haram atau salah menurut Nabi Muhammad. Saya bertanya lagi, apakah engkau mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, ada. Saya mempunyai 4 putri dan 4 orang putra. Lalu putri saya nikahkan dengan putra saya sendiri. Saya menjawab, ini juga salah. Kemudian saya bertanya lagi, apakah engkau mempunyai kebaikan lain? Dia menjawab, ada. Saya membuat jamuan makan untuk orang-orang Majusi pada saat pernikahan putri saya dan putra saya. Saya menjawab dan bertanya, ini juga haram. Apakah ada kebaikan lain selain itu? Ia menjawab, ada. Dahulu saya mempunyai putri yang sangat cantik dan saya tidak menemukan pasangan yang sebanding dengannya. Maka saya nikahi sendiri dan saya jamu makanan pada saat pesta pernikahan yang dihadiri oleh lebih dari 1000 kaum Majusi. Saya menjawab dan bertanya lagi, ini juga haram. Apakah ada kebaikan lain yang engkau lakukan selain itu? Dia menjawab, ada. Suatu malam saya hendak menyetubui putri saya di atas ranjang. Tiba-tiba ada seorang wanita beragama sepertimu memasuki rumah saya dan memadamkan pelita ataupun lampu. Kemudian saya menyalakan lagi pelita saya sesaat dia keluar. Lalu dia masuk lagi untuk memadamkan pelita di rumahku. Lalu saya menyalakan lagi, lalu ia keluar. Itu terjadi berulang sampai 3 kali. Di dalam hati saya berkata, jangan-jangan wanita itu adalah pencuri. Lalu saya ikuti dia dari belakang sampai kembali ia ke rumahnya. Dan saya melihat dia mempunyai 4 orang anak. Ketika wanita itu masuk, anaknya berkata, Ibu, apakah engkau membawakan makanan untuk kami? Sebab kami tidak bisa lagi menahan rasa lapar kami. Lalu ibunya meneteskan air mata seraya berucap, saya malu untuk meminta kepada selain Allah, sedangkan yang aku minta adalah seorang Majusi. Ketika saya mendengar ucapan wanita itu, saya langsung pulang ke rumah dan mengambil sebuah wadah yang berisi penuh makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumah dan saya berikan kepadanya. Maka ia sangat senang sekali. Abdullah bin Mubarak berkata,
inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan sebuah berita yang sangat bagus untukmu. Kemudian saya menyampaikan mimpi tentang Rasulullah itu kepadanya, dan saya ceritakan semuanya kepadanya. Lalu Bahram Al-Majusi berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tiba-tiba dia terjatuh dan meninggal pada saat itu juga. Saya tidak bisa meninggalkannya sampai saya memandikan dan mensolatinya. Ketika itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada semua makhluk Allah, sebab cara itu dapat merubah permusuhan menjadi kasih sayang. Dari kisah ini tentu saja kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yakni sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kepedulian sosial dapat menjauhkan diri dari hal yang sial. Hal ini merupakan perkara sepele namun dapat membantu banyak orang, terlebih ketika sedekah yang kita keluarkan tidak diketahui banyak orang atau bisa dikatakan ikhlas. Kepedulian sosial yang dilakukan Bahram telah menolong satu keluarga dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut. Maka dari itu Allah telah ridha kepada Bahram. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu seseorang yang jelas-jelas telah menduakan Allah atau musyrik tidak bisa kita katakan kafir jika ia wafat dalam keadaan muslim. Sama seperti halnya seorang Bahram, ia memang telah musyrik dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam, namun karena satu keikhlasannya ia malah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan membawa kita ke surga, dan kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke neraka. Belum tentu kita yang sedari lahir telah memeluk Islam akan merasakan nikmatnya surga. Maka beramallah sebanyak dan sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada amal kita. Baik, semoga video ini memberikan kita pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.